Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua akan mengajak kalian semua untuk survei di luar negeri yang mana sudah menerima pembayaran koin Pi. Jadi seperti yang kalian lihat, ini akan gua tampilkan beberapa negara yang sudah menerima pembayaran dengan koin Pi. Jadi kita itu bukan ngomong berdasarkan tanpa isi ya, tetapi ada data dan fakta. Karena setiap perkataan tanpa diselingi dengan data dan fakta itu kesannya sampah. Jadi seperti yang kalian semua lihat, itulah adanya bagaimana antusiasme para pioner dunia terhadap Pi Network. Dan gue juga sering bilang ya ke kalian bahwa ini bukan proyek abal-abal. Ini adalah industri masa depan. Seperti yang pernah gue bilang, cryptocurrency itu adalah industri masa depan. Secara prediksi dari para pakar saat ini, kita akan serba digital. Jadi untuk yang malas mempelajari teknologi, sangat disayangkan. Dan zaman sekarang ini dan seterusnya yang berbentuk fisik tidak lagi ngetren, karena yang lebih ngetren itu yang berbentuk digital, yang nggak bisa dipegang tetapi bernilai. Contohnya seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya maupun Pi. Bentuk fisiknya sih ada, cuman untuk nilainya pun sangat rendah ketimbang bentuk digitalnya. Dan gua juga ingin memberi sedikit statement terkait apa bedanya fisik dengan digital. Kalau fisik nilainya nggak seberapa, sedangkan yang bentuk digital nilainya sangat fantastis. Seperti bentuk fisiknya Bitcoin, itu kan ada, cuma nilainya cuma berapa sih kalau dibeli misalnya. Tapi kalau bentuk digitalnya kan satu Bitcoin 1 miliar. Aneh kan? Tapi nyata. Itulah teknologi. Teknologi itu seperti sihir. Bahkan orang zaman sekarang bisa buat uang seperti sihir dari cryptocurrency. Jadi udah nggak aneh ya untuk para trader, para investor yang buat uang gila-gilaan dari cryptocurrency. Itu nggak aneh. Justru zaman sekarang itu anak muda itu bisa bikin uang sangat gampang, mau dengan nominal berapapun. Seperti yang pernah dibahas Timothy juga, anak muda nggak bisa kaya itu lucu. Mungkin dulu iya, tapi kalau sekarang itu untuk mencari penghasilan, sebenarnya kalau bisa menggunakan internet itu sangat gampang. Karena uang itu seperti game. Kita paham gamenya, kita mudah mendapatkannya. Nah, kita kembali ke tema. Jadi seperti yang kalian lihat, itulah fakta realnya. Jadi kita itu sudah berada di kapal yang tepat. Ya walaupun di negara kita sendiri Indonesia belum terlalu meluas banget ke beberapa pelosok, ke beberapa provinsi maupun daerah, tetapi sudah ada beberapa daerah yang sudah sangat tinggi antusiasmenya terhadap Pi, melakukan barter sesuai dengan nilai GCV. Itu juga sebuah partisipasi yang sangat luar biasa juga. Karena seperti yang gua lihat juga ya, yang pernah diposting oleh Doris Yin, itu juga banyak dari warga negara Indonesia yang melakukan barter. Dan gua juga pernah bilang bahwa kesepakatan orang banyak itu bisa mengalahkan satu pemimpin, satu presiden lah contohnya. Karena presiden pun dengan jabatannya itu karena dipilih oleh orang banyak. Jadi nggak ada yang mustahil. Kalau sudah kesepakatan masyarakat dunia, kalau Pi harus jadi uang fiat, ya jadi. Nggak ada yang bisa mengalahkan kesepakatan orang banyak. Nah sebagai contoh seperti itu. Makanya gua itu nggak skeptis. Gua bilang gua selalu mempelajari sejarah. Ya gua awal-awalnya belajar Bitcoin. Setelah belajar Bitcoin, ya gua aplikasikan juga di Pi Coin ini. Jadi terkait masa depannya apakah bisa menggantikan uang fiat, 99% itu bisa terjadi. Nggak ada yang mustahil kan, karena kita selalu ada upgrade terbaru di setiap era. Jadi yang dulunya layer 1, layer 2, layer 3 kan nggak ada yang mustahil. Nanti mungkin ada peningkatan lagi gitu sampai ke layer berapa gitu. Dan Pi ini menggunakan Web3, jadi sangat unggul ketimbang cryptocurrency sebelum dan sebelumnya. Kita kembali ke tema. Seperti itulah yang kalian lihat ya, bagaimana partisipasi para pioner negara luar terhadap Pi Coin. Setidaknya dengan video ini bisa memotivasi kalian. Ya mungkin sebelumnya kalian ada rencana pengen melakukan acara barter tapi nggak jadi karena belum dimotivasi gitu. Ya ini gua kasih motivasinya nih. Jadi bukan hanya di Indonesia mendukung terhadap nilai GCV, tetapi
di luar negeri juga sangat amat mendukung, dan malah mereka membuat acara untuk barter dengan nilai GCV. Jadi mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.